belum connect internet, jadi saya mulai terlebih dahulu saja. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu Waalaikumsalam semua. warahmatullahi Hari Sabtu, weekend, liburan, masih semangat ya, Bapak Ibu ya. Semoga kita selesaikan hari ini. eh Materi hari ini yang sebenarnya ini adalah materi hari Jumat kemarin karena apa ya, ada jeda Jumatan gitu, kemudian saya diinformasikan oleh Pak Aris dipindah di hari Sabtu pagi gitu. Baik, minat baca dan kegemaran membaca. Bapak Ibu, eh, ketika kita berbicara minat baca begitu, seringkali kita itu mendengar Indonesia minat bacanya rendah. Kemudian menurut hasil beberapa penelitian mulai dari tahun 2012, 2014, 2015 sampai 2016 itu peningkatan indeks membaca di Indonesia itu naiknya apa ya? Menyedihkan gitu, bisa dikatakan menyedihkan gitu. Sampai di tahun 2016 ada penelitian bahwasannya literasi Indonesia berada di peringkat ke-60, posisi kedua terbawah dari 61 negara yang diteliti. Itu ketika tahun 2016 saat penelitian ini dirilis, Indonesia gempar waktu itu, terutama pegiat-pegiat literasi. Wah, ini penting banget ini untuk mengadakan kegiatan minat baca dan lain sebagainya. Dari 2016 kita lihat pergerakan ke 2017 mulai ada peningkatan, 2018 kelihatan peningkatan lagi yang cukup besar, lalu masuk ke tahun 2019 eh, peningkatannya tidak cukup tapi apa namanya stabil begitu, tidak menurun tapi tetap ada peningkatan sedikit hingga tahun 2020 kemarin. Tahun 2020 eh, mendapat ada kenaikan sekitar 1,9 poin, yaitu sebesar 53,84%. Poin poin sekitar 53,84% ini untuk apa ya, ukuran Indonesia ini masih di apa ya, masih dikatakan kurang begitu. Jadi upaya untuk meningkatkan minat baca ini harus terus dilakukan. Nah, padahal Indonesia itu memiliki atau negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak di dunia. Indonesia peringkat kedua negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak di dunia. Ada perpustakaan umum, perguruan tinggi khusus, dan sekolah. Di sini perpustakaan sekolah memiliki sebanyak 113 ribu. Jadi di antara apa namanya jenis perpustakaan yang lain, jelas perpustakaan sekolah memiliki jumlah yang paling banyak gitu ya. Nah, tapi banyaknya perpustakaan ini gitu ternyata dari segi uh, minat bacanya kok berbanding terbalik begitu ya. Perpustakaan banyak tapi minat bacanya masih kurang gitu. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan minat baca rendah kita bisa lihat di sini. Jadi dari terjadi gap tadi antara jumlah perpustakaan dengan minat baca yang kurang, coba kita amati faktor-faktor yang menyebabkan minat baca rendah dari beberapa penelitian atau dari beberapa fakta-fakta yang ada di lapangan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Oke, lingkungan keluarga ini kita semua sepakat bahwasannya keluarga itu pengaruh pertama, lingkungan pertama bagi
tidur, atau itu ketika di siang hari atau di malam hari gitu. Dan hasilnya apa Bapak Ibu? Banyak dari ibu-ibu itu yang mengaku kesulitan. Padahal hanya membacakan. Tinggal mereka tidak buta huruf ya, mereka bisa merasa kesulitan dan banyak yang tidak terlaksana. Alasannya bermacam-macam, kan itu anaknya tidak tertarik atau dan itu yang pertama, terus yang kedua itu dia kesulitan untuk berimajinasi bersama bukunya si ibunya, sehingga ketika membacakan itu merasa kaku, merasa itu adalah temuan-temuan di lapangan ketika kami pernah praktik itu. Jadi ternyata sebenarnya kurangnya minat baca anak ini juga ada faktor dari orang tua yang seperti itu juga gitu. Bahwasanya untuk mendongengkan buku, membacakan buku ke anak itu juga ternyata bukan hal yang mudah bagi sebagian besar ibu-ibu yang ada di sini. Lingkungan keluarga di sini disebutkan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan minat baca. Pelajaran di sekolah belum dapat membuat anak tergerak bagian besar guru, yaitu bahwa guru menjadi satu narasumber. Kan hari ini semakin ke sini semakin terbuka cara pendidikan, sudah banyak metode yang digunakan bagaimana caranya berinteraksi dengan anak. Nah, ini apa namanya? Perlu ditingkatkan lagi, dan saya juga sering menemui di sekolah-sekolah begitu ketika masuk ke dalam kelas, yang ini juga soal praktik lapangan yang saya ceritakan ya Bapak Ibu ya. Ketika masuk ke kelas, apa namanya, beberapa anak cenderung diam, nggak berani berbicara dan lain sebagainya. Kemudian ketika dipancing dengan permainan dan lain sebagainya, dia mulai mau berkata-kata 1, 2, dan 3 begitu. Kemudian satu anak itu berkata kepada saya, Ibu seperti ini begitu. Padahal satu hal yang sangat sederhana Bapak Ibu untuk apa namanya anak mau berbicara, berinteraksi seperti itu. Saya kaget itu mendengar kata-kata itu. Cerita ini tidak untuk digeneralisir, cuma hanya contoh gitu bahwasannya interaksi itu kemudian menjadi sangat penting. Selanjutnya berkembangnya teknologi informasi. Nah, ini nih yang sekarang ini mungkin Bapak Ibu juga banyak melihat anak-anak juga sudah kemana-mana membawa gadget. Anak-anak di desa pun sekarang orang tuanya pergi ke sawah, orang tuanya bekerja, mereka bermain di lingkungan tuh sudah bawaannya sudah HP. Saya pernah di apa namanya sekitar daerah Baturaden itu pagi-pagi saya ke pasar, waktu itu saya melihat anak dibonceng, anak usia sekitar 4 tahun, dibonceng bapaknya naik sepeda motor, itu dia sambil nonton handphone. Itu anak usia 4 tahun. Nah, Indonesia ini negara yang dari segi minat baca itu masih kurang, kemudian masuklah teknologi informasi gitu ya, yang sangat masif sekali. Nah, teknologi informasi ini bisa menjadi apa namanya ini ya Bapak Ibu, bisa menjadi kelebihan kalau kita bisa memanfaatkannya, dan bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya kalau kita tidak berhati-hati juga begitu. Jadi kalau saat ini yang bisa diamati di lapangan, terutama kalau di apa namanya, kalau di sekolah nggak boleh bawa handphone ya Bapak Ibu, tapi kalau udah di rumah, kalau udah di lingkungan sekitarnya, anak-anak hari ini keluar rumah gitu, kadang-kadang bawaannya sudah handphone. Di desa saya, di Magelang, padahal desa hitungannya desa, masuknya desa, dekat Borobudur, desa Borobudur itu. Kalau
Anak SD kelas berapa? SD kelas 5, anak SMP apalagi itu. Keluar rumah gitu bergerumbul. Dulu pas waktu saya ke sini tuh mereka masih main lari-larian, terus kemudian petak umpet, main apa gitu. Sekarang perilakunya sudah mulai banyak yang berubah. Mereka bergerumbul ternyata mabar, main game bareng seperti itu dan sebagainya. Cepat. Nah, solusinya seperti apa? Di sini kita akan menekankan solusi pada meningkatkan efektivitas perpustakaan. Kalau solusi yang pertama soal orang tua tadi, ya apa namanya, tidak kita tekankan pada pembahasan kali ini, tapi bahasan kali ini nanti kita tekankan pada solusi yang kedua, yaitu meningkatkan efektivitas perpustakaan sekolah dengan melalui sumber bahan bacaan, termasuk efektivitas pustakawannya juga, pengelolaan, difokuskan pada hal tersebut. Nah, sebenarnya minat baca dan gemar baca itu apa sih gitu? Dari tadi kita sudah berbicara soal kondisi lapangan nih Bapak Ibu, bagaimana kurva peningkatan minat baca siswa anak Indonesia mulai dari tahun 2016 sampai 2020, kemudian jumlah perpustakaan Indonesia yang banyak ternyata minat baca masih kurang begitu. Ada juga kondisi-kondisi lapangan yang kurang mendukung dari segi orang tua dan juga sudah dibombardirnya IT masuk ke Indonesia. Itu adalah fakta-fakta lapangan yang mempengaruhi dari minat baca. Nah, sekarang kita mulai masuk inti, jadi minat baca itu sebenarnya apa begitu. Kalau dari kata-kata minat, berarti di sini adalah dorongan hati. Dorongan hati yang tinggi, tidak hanya kepengen, tapi kalau minat itu sudah pada taraf apa ya? Sudah pada taraf ada inisiatif sendiri, sudah nggak disuruh lagi. Itu minat baca. Taraf minat baca ada di situ. Jadi minat baca adalah dorongan hati yang tinggi untuk membaca. Jadi anak sudah nggak disuruh-suruh, ayo baca buku, nggak. Tapi mereka sudah punya inisiatif sendiri, sudah punya keinginan sendiri untuk membaca. Nah, minat baca terjadi pada kognisi manusia yang muncul karena stimulus eksternal. Nah, contoh stimulus eksternal itu bisa jadi misalnya contoh sederhananya adalah ketika membeli mainan, anak-anak itu biasanya kan membeli Lego gitu, nama apa mainan Lego, di belakangnya kan ada petunjuk untuk menggunakan Lego itu. Ada petunjuk gambar dan ada petunjuk teks. Nah, karena dia suka mainan Lego, dia beli. Nah, untuk merakit Legonya, otomatis dia harus membaca teks petunjuknya. Itu contoh sederhana dari stimulus eksternal melalui mainan Lego. Nah, itu sudah terjadi aktivitas membaca. Itu sudah bisa dikatakan stimulus eksternal. Jadi stimulus eksternal itu tidak perlu apa ya istilahnya sesuatu yang daki-daki yang kompleks sekali tidak, tapi melalui hal-hal yang disukai oleh anak. Kalau misalkan di sekolah SMP SMA mungkin nonton film itu bisa menjadi stimulus eksternal.
mengucapkan huruf, kata, dan kalimat sederhana. Huruf, kata, dan kalimat sederhana. Maka di tingkat pemula ini biasanya terjadi di anak-anak usia 3 tahun, anak usia 3-5 tahun, atau 2-5 tahun. Bagi para ibu yang pernah menstimulus anaknya mendongengkan buku dongeng mulai dari dalam rahim, itu pasti anaknya di usia-usia 2 tahun itu sudah mulai kelihatan hasilnya dari hasil mendongengkan buku mulai dari hamil sampai lahir di usia 1 tahun itu apa namanya, penguasaan kosakatanya jauh lebih banyak. Jadi di tingkat pemula itu mengucapkan huruf, kata, dan kalimat-kalimat sederhana. Kemudian tingkatan mendapatkan impresi secara umum, itu yang kedua. Pada tingkatan ini, pembaca sudah dapat membaca rangkaian kata yang tertulis pada bacaan, dan ia dapat memperoleh gambaran suatu peristiwa atau kisah yang ada di dalam bacaan tersebut. Bisa berimajinasi soal cerita-cerita yang disampaikan, bisa berimajinasi soal bahan bacaan yang dia baca. Misalnya yang pernah kami praktekkan itu pada anak SD ketika didongengin, itu mereka sudah kemudian mampu mengimajinasikan ke kehidupan nyata mereka. Jadi ketika salah satu contohnya apa ya, buku yang pernah dibacakan itu adalah Campur-Campur. Waktu itu ada judul buku Campur-Campur. Judul buku Campur-Campur itu apa namanya, menceritakan soal 3 naga dengan warna pokok utama merah, kuning, biru. Itu kan warna pokok utama. Di mana 3 naga ini kemudian mencampurkan diri. Naga merah sama naga kuning jadi apa? Naga kuning ke naga biru jadi apa, seperti itu. Nah, ketika kami bercerita soal naga dan warna-warna itu, anak-anak bisa kemudian bisa membayangkan, kemudian bisa berimajinasi sendiri. Bagaimana kalau misalnya nanti kita beli apa namanya itu loh, kertas apa yang biasanya buat 17-an Agustus yang warna-warni itu, kemudian kita campur warnanya sampai pada tahap itu mengimajinasikan seperti itu. Itu impresi. Kemudian tingkatan mendapatkan pemahaman literer yang ketiga. Seorang dapat membaca rangkaian kata dan ia juga sudah mampu mengenali unsur-unsur yang ada dalam bacaan. Nah, ini sudah lebih tinggi lagi. Mengenali unsur-unsur berarti dia sudah menangkap konsep-konsep yang ada di bahan bacaan. Contohnya tadi kalau misalkan campur-campur tadi, mereka tidak hanya menangkap soal kegiatan campur-campurnya saja, tapi mereka sudah mengenal konsep warna. Warna merah, kuning, biru, seperti itu. Kemudian tingkatan yang selanjutnya adalah menginterpretasi. Nah, menginterpretasi di sini saya garis bawahi di sini adalah mengaitkan gagasan dengan konsep lain yang terkait dan menganalisisnya. Ini mengaitkan sampai menganalisis di sini. Jadi mampu memahami konsep-konsepnya, lalu mengaitkan antar konsep dan menganalisis. Ini saya pernah baca buku anak SD apa ya waktu itu. Itu mereka tingkat kompetensi dasar capaiannya itu kalau tidak salah, mohon nanti saya diingatkan misalkan kalau salah gitu Bapak Ibu. Itu tingkat capaian kompetensi dasarnya itu sudah menganalisis. Saya itu sampai saya tanya pada tetangga saya yang beliau mengajar di SD. Nah, terus gimana itu caranya ngajarinnya? Saya tanya gitu. Ya tetap di lapangan itu akan menyesuaikan ada di tangga mana kemampuan anak. Kalau misalkan belum sampai tangga analisis ya pengajar akan menyesuaikannya, itu katanya seperti itu. Selanjutnya tingkatan reading in depth. Tingkatan terakhir ini menunjukkan bahwa seorang dapat memahami makna yang tersirat maupun tersurat. Nah, ini yang dimaksud yang sama halnya dengan literasi itu ya. Memahami makna yang tersirat maupun tersurat. Jadi,
Bapak Ibu, kalau orang-orang yang suka membaca itu biasanya mereka itu mampu memahami hal-hal yang tidak terkatakan, mampu memahami hal-hal yang apa ya istilahnya, hal-hal yang tersirat itu tadi. Jadi seakan-akan bisa membaca, oh kalau contoh sederhananya seperti ini. Oh kalau orangnya kayak A, biasanya itu nanti karakteristiknya seperti ini. Atau ketika dia menghadapi suatu permasalahan, dia bisa membaca situasi. Nah, itu sederhananya seperti itu. Membaca situasi sederhananya. Mampu membaca situasi, mampu eh, ketika ketemu orang gitu, dengan melihat gerak-geriknya gitu, dia sudah mampu memahami, oh orang ini begini, oh orang ini akan seperti ini. Nah, itu contoh sederhananya. Jadi tingkat membaca orang itu kalau sudah di tingkat itu berarti dia sudah ada di tingkatan reading in depth. Nah, literasi yang dimaksud dengan literasi itu ada di sini, di tingkatan reading in depth ini. Gitu. Dari tingkatan membaca tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa konsep membaca bukan hanya memaknai rangkaian kata yang ada dalam bacaan, tetapi juga mencakup proses mengingat, menilai, menghayati, berimajinasi, proses mengorganisasi pengetahuan yang telah diperoleh, dan proses memecahkan permasalahan melalui seluruh proses yang terjadi tanpa disadari tersebut di dalam kognisi manusia. Membaca bukan hanya sekedar membaca, tetapi melatih daya analisis seseorang. Bapak Ibu jika di lapangan atau di siswa-siswanya menemui seorang siswa yang ketika membaca soal atau ketika menjawab soal itu jauh dari yang dimaksud oleh soal, jawabannya melenceng jauh, itu bisa jadi indikasinya adalah dia tidak memahami apa yang dia baca. Dia tidak memahami soal, tidak bisa memahami konteks soal. Saya pernah membaca buku tentang membaca, salah satu yang disampaikan oleh penulis di situ adalah dia juga menemui beberapa murid di sekolahnya yang ketika mereka disuruh membaca lalu disuruh menceritakan kembali dan mengembangkan itu rata-rata diam semua dan tidak bisa. Itu salah satu ciri-cirinya bahwasanya mereka hanya bisa membaca saja, tapi kemudian eh, tidak kurang bisa, bukan tidak bisa memahami, tapi kurang bisa memahami. Nah, ketika menemui hal-hal seperti itu, maka eh, itu adalah indikasi kalau anak tersebut harus diberi treatment untuk terus apa ya ditekan dalam hal membacanya. Bacaannya nggak harus bacaan pelajaran, Bapak Ibu. Bacaannya itu bisa apa yang dia sukai. Misalkan dia suka komik, nggak apa-apa baca komik. Kalau misalkan dia suka novel, nggak apa-apa dia baca novel. Kalau misalkan dia suka membaca apa yang dia sukai, misalkan dia karena laki-laki, misalkan suka baca apa namanya cerita perang-perangan, nggak masalah. Apapun, bacaan apapun. Anak kalau sudah suka membaca, nggak harus bacaan pelajaran. Membaca eh, komik saja nggak apa-apa. Itu secara tidak langsung nanti kalau mengikuti pelajaran, membaca buku pelajaran, itu akan cepat memahami. Jadi memang membaca itu bisa kayak semacam menstrukturasi di otak itu terjadi strukturasi dengan sendirinya gitu. Sehingga kalau otak sudah terbentuk, dia mau baca apa saja, mau baca pelajaran apa saja itu akan lebih mudah menangkap maksud dan lebih mudah memahami. Baik, ini adalah tujuan membaca. Kenapa sih dari tadi kita ngomongin soal minat baca rendah, terus kenapa kita perlu meningkatkan minat baca sekali? Karena Bapak Ibu hari ini adalah era informasi, era di mana orang setiap hari menggunakan informasi dalam keputusan hidupnya, setiap hari mengkonsumsi informasi, setiap hari melihat informasi yang di situ dibutuhkan keterampilan membaca. Jika keterampilan membacanya itu hanya sekedar membaca, itu bisa jadi menjadi generasi pengikut yang hanya kalau ada viral apa ikut, kemudian ada tren apa ngikutin tren gitu. Jadi tidak punya daya kritis terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Itu sangat berbahaya sekali.
dan akhirnya gampang termanipulasi oleh media-media hari ini. Apa yang ditonton, kemudian misalkan termanipulasi itu artinya adalah begini. Misalkan di media itu digambarkan seorang perempuan harus menjadi ibu rumah tangga, misalnya seperti itu ya. Nah, bagi orang-orang yang hanya sekedar pada tingkatan membaca, itu ya udah berarti menjadi seorang perempuan harus menjadi ibu rumah tangga nih, nggak usah bekerja nih. Padahal mungkin kondisinya saat itu mengharuskan dia bekerja karena mungkin suaminya kurang mencukupi atau bagaimana begitu kan, kita nggak tahu. Nah, itu salah satu contoh termanipulasi. Jadi mudah termanipulasi. Jadi penting sekali pada era informasi saat ini sampai ke depannya nanti meningkatkan minat baca itu adalah hal yang krusial karena mungkin hari ini kita melihat minat baca itu hal yang klise begitu ya, sepertinya sepele gitu. Tapi kalau anak itu sudah betul-betul punya minat baca, sampai gemar membaca, sampai memiliki kebiasaan membaca, itu akan menjadi bekal dia untuk bertahan hidup nanti ketika dia selesai menempuh pendidikannya. Sampai dia lulus, dia bisa bertahan di lingkungan luarnya karena ada kemampuan membaca itu tadi. Tanpa kemampuan membaca itu, meskipun dia lulus pendidikan atau apa, tapi kurang ada kemampuan membaca untuk bisa bertahan survive kehidupan di selanjutnya, itu menjadi kurang kurang apa ya istilahnya, kurang baik gitu. Kemarin Perpustakaan Nasional itu meluncurkan program inklusi, perpustakaan berbasis inklusi sosial. Maksudnya apa? Yang ditekankan oleh Perpustakaan Nasional soal inklusi sosial adalah bagaimana buku itu bisa mensejahterakan. Kenapa kok Perpustakaan Nasional itu menekankan program itu? Karena kalau saya melihat latar belakang perpustakaan menelurkan program itu, karena mereka melihat bahwasannya kesejahteraan itu berawal dari pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Semakin orang memiliki pengetahuan, semakin mampu dia beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Beradaptasi dalam hal apa? Dalam hal ekonomi, dalam hal semuanya, kesehatan, agama, dan lain sebagainya. Sehingga Perpustakaan Nasional menelurkan program inklusi sosial. Artinya apa? Pengetahuan itu mampu mensejahterakan orang yang memiliki pengetahuan tersebut. Bagaimana orang bisa berpengetahuan? Harus memiliki kemampuan membaca. Tidak sekedar membaca saja, tapi sampai pada taraf kemampuan membaca. Nah, apa kemudian peran perpustakaan sekolah dalam meningkatkan kegiatan membaca? Yang pertama dan yang kedua ini sudah pasti ya, menyediakan bahan bacaan, pelayanan membaca itu sudah pasti. Nah, yang saya tekankan ini adalah yang ketiga, menjadi leading sektor dalam pembudayaan kegiatan membaca melalui regulasi. Leading sektor dalam arti ya, perpustakaan eh, menjadi pendukung pendidikan yang ada, kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah menjadi leading sektornya, menjadi yang paling concern dalam soal kemampuan membaca anak melalui regulasi itu berarti perpustakaan membantu sekolah dalam membuat regulasi. Caranya seperti apa? Arti perpustakaan membuat regulasi berarti perpustakaan sekolah ini harus peka begitu, aware dengan apa namanya, pola perilaku membaca siswanya. Seperti apa? Diamati, kemudian dituliskan, dijadikan laporan. Ketika rapat disampaikan, menurut perilaku membaca dan lain sebagainya, kunjungan perpustakaan misalnya kayak gitu, itu akan menjadi sesuatu yang didengarkan, dan karena berdasarkan betul-betul fakta lapangan, akan lebih mudah mempengaruhi pimpinan dalam mengeksekusi program-program perpustakaan. Dan oleh sebab itu, perpustakaan harus dikelola secara profesional dan dilaksanakan oleh petugas yang kompeten, artinya yang memiliki kompetensi di bidang keperpustakaan. Program peningkatan kegiatan membaca pada anak. Nah, ini
beberapa langkah dalam membuat program peningkatan kegiatan membaca pada anak, yaitu mengidentifikasi kondisi minat dan sarana kegiatan membaca. Identifikasi biasanya dilakukan melalui survei ke lapangan dan observasi serta wawancara. Hasil dari kegiatan survei digunakan sebagai dasar pijakan untuk memahami kondisi dan keinginan siswa. Dengan pemahaman tersebut, pengelola perpustakaan dapat menentukan langkah atau program yang tepat bagi siswa. Nah, identifikasi dilakukan melalui survei dan sebaliknya dilakukan secara reguler. Pernah ada satu penelitian terkait dengan minat baca siswa di Surabaya. Tahun berapa ya waktu itu? 2008 kalau tidak salah. Jauh sekali ya. Jadi minat baca siswa di SMA. Di buku tersebut disebutkan, di penelitian tersebut disebutkan bahwasanya ternyata minat baca itu di kalangan siswa SMA waktu itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan atau daya beli siswa terhadap buku. Ketika siswa sudah ada minat membaca, buku apa saja akan dilahap yang ada di perpustakaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ternyata anak-anak siswa di SMA Surabaya itu, mereka mulai menyukai membaca itu dari manga. Tahu manga Bapak Ibu? Semacam komik Jepang apa ya? Bentar, saya searching dulu manga. Saya juga agak-agak lupa. Komik manga. Anime. Iya, semacam anime begitu. Komik manga. Ya, anime, betul-betul. Nah, awalnya dari situ gitu. Sampai dia itu meniru gaya-gayanya anime cosplay gitu-gitu. Siswa di Surabaya saat itu. Nah, itu salah satu cara mengidentifikasi kondisi minat baca dengan melakukan penelitian. Nggak harus penelitian yang saklek seperti penelitian riset gitu, tidak harus Bapak Ibu. Bisa melalui pengamatan sehari-hari Bapak Ibu semua bisa. Tidak harus hal yang menggunakan teori, kemudian wawancara, dan lain sebagainya. Bukan teori yang saklek. Cukup pengetahuan soal minat baca itu apa yang kemudian tadi tingkatan-tingkatan membaca apa, gitu. Terus kemudian gunakan itu untuk melihat kondisi sekitar di perpustakaan sekolah Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau penyajian hasil survei dapat dikemas dalam bentuk infografis supaya lebih mudah dibaca. Infografisnya lebih mudah dibaca, lebih mudah ditindaklanjuti oleh atasan begitu. Selanjutnya, sebentar. Nah, Bapak Ibu, untuk menunjang kegiatan minat baca di sekolah, maka perlu sekali diadakan pengembangan koleksi perpustakaan. Dari program yang pertama tadi, pengamatan soal minat baca siswa di lingkungan Bapak Ibu semua, kan ada hasilnya tuh, oh ternyata anak-anak itu misalnya lagi suka manga dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi rekomendasi untuk pengembangan koleksi perpustakaannya. Pengembangan koleksi boleh tidak harus membeli gitu, tapi bisa hibah, bisa melakukan kerjasama dengan toko buku seperti Gramedia misalnya yang besar-besar. Soalnya biasanya Gramedia itu akhir tahun tuh biasanya kayak ada cuci gudang seperti itu, bisa dimanfaatkan untuk kerjasama. Kemudian penyediaan ruang baca yang nyaman. Nah, ini ada salah satu saya di layar itu saya tampilkan ruang baca yang nyaman. Jadi di sana mungkin bisa membaca sambil tiduran dan lain sebagainya. Apakah furniturnya harus mahal? Tidak. Apa yang ada di perpustakaan Bapak Ibu itu didesain senyaman mungkin tuh bisa. Jadi kalau misalkan ruangannya sempit ya jangan terlalu banyak rak. Raknya taruh di pinggir-pinggir misalnya seperti itu biar lega. Terus bersih, kemudian wangi misalnya seperti itu. Jadi nyaman itu tidak selalu pada furnitur yang mahal-mahal dan baru, tidak. Tapi dari segi penataan
dari segi penataan. Dilihat perpustakaannya kecil berarti tadi jangan terlalu banyak rak, tapi bukunya banyak. Ya, berarti bagaimana caranya mengatur supaya buku yang banyak itu mana yang paling sering diakses oleh siswa, misalnya yang ditaruh di rak-rak yang utama. Jadi untuk buku-buku yang lainnya bisa di mungkin ada bagian penyimpanan, ditaruh di bagian penyimpanan. Atau kalau memang tidak ada bagian penyimpanan, bisa dimasukkan ke dalam kardus terlebih dahulu. Nanti gantian, buku yang di-display gantian, buku yang di-display gantian. Itu bisa seperti itu. Nah, untuk kursinya, kursi beanbag itu mahal. Nah, nggak harus kursi yang berbentuk beanbag. Kursi malas itu ya namanya biasanya. Bisa kemudian membuat kreatif, bekerja sama dengan guru, apa istilahnya kalau di SMA itu ada guru yang bagian seni, apa sih yang bagian jahit menjahit itu, saya dulu pernah ada di SMP seperti itu, jadi kayak memanfaatkan kain perca kemudian digunakan untuk apa namanya beanbagnya bikin dari kain perca sendiri, seperti itu bisa disiasati dengan kerjasama dengan guru-guru seni untuk membuat perpustakaan nyaman. Pengadaan program kegiatan peningkatan minat baca, ya ini jelas seperti apa namanya, harus ada program kegiatan peningkatan minat baca, harus ada. Selain ditunjang oleh koleksi perpustakaan, ditunjang oleh ruang baca yang nyaman, tetap harus ada program kegiatan peningkatan minat baca yang sederhana yang bisa dilakukan secara terus-menerus. Nah, ini ada beberapa ide program peningkatan minat baca yang pernah saya temui. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan jika Bapak Ibu pernah menemui di tempat mana yang menarik. Yang pertama adalah membuat program book trailer. Book trailer itu kayak misalkan bikin short video begitu terkait dengan buku tersebut. Hari ini anak-anak SMA, anak-anak SMP itu sudah tahu yang namanya aplikasi Capcut. Aplikasi Capcut itu adalah aplikasi di handphone yang dipakai untuk membuat video pendek. Nah, dari situ bisa untuk apa namanya membuat book trailer. Mana yang pengen dibikin video booknya gitu. Yang kedua, membuat permainan atau kuis mengenai buku-buku yang ada di perpustakaan. Kuis buku-buku yang di perpustakaan bisa. Yang ketiga, mengadakan program book scavenger hunt. Artinya adalah mencari buku yang sengaja disembunyikan di perpustakaan itu bisa. Ini kalau perpustakaannya luas bisa ya. Perpustakaan yang koleksinya sedikit pun bisa juga. Jadi lebih 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 disembunyikan di mana gitu. Itu kayak book scavenger hunt. Kemudian kerjasama pemerintah, bisa melakukan kerjasama pemerintah. Pemerintah itu dalam arti bisa jadi kerjasama dengan dinas perpustakaan daerah, bisa kerjasama dengan dinas perpustakaan daerah, misalkan soal koleksi, karena koleksi di perpustakaan sekolah kebanyakan koleksi buku-buku pelajaran ya, butuhnya adalah buku-buku novel, misalkan buku-buku yang menarik lainnya selain buku pelajaran, bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah. Selain kerjasama koleksi, bisa kerjasama event dengan perpustakaan daerah, misalkan perpustakaan daerah membuka pameran buku di sekolah Bapak Ibu, itu juga bisa. Kerjasama dengan penulis yang ada di daerah juga bisa. Publisher, nah dengan penerbit, kerjasama dengan penerbit. Dengan penerbit buku ini bisa kemudian mengajak siswa-siswi untuk menulis, lalu kemudian diterbitkan bukunya pada penerbit tersebut. Sehingga satu anak nanti bisa mendapatkan satu buku, itu menjadi sebuah karya. Misalnya, membuat puisi tentang perpustakaan atau menceritakan hal yang sederhana yang mereka sukai. Banyak sekali penerbit-penerbit yang saya temui menerbitkan buku-buku yang ditulis oleh siswa-siswi SMP. Bahkan SD itu ada buku yang diterbitkan oleh self-publishing begitu, yang bukunya itu terkait dengan anak-anak SD yang menuliskan cita-citanya. Itu ada bukunya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu atau terutama bekerja sama dengan Ibu Guru Bahasa Indonesia bisa untuk
membuat tulisan pada mengajak siswa-siswinya menulis gitu, menulis hal yang simpel, misalkan puisi juga boleh, kemudian coba diterbitkan. Selain bekerja sama menerbitkan buku dengan publisher, sekolah juga bisa bekerja sama dengan penerbit itu hibah buku. Jadi penerbit-penerbit itu memiliki semacam kayak kopian dari buku-bukunya. Nah, itu ada yang 2 kopi, ada yang 3 kopi. Itu biasanya kalau gudang mereka sudah penuh tuh biasanya nanti dihibahkan. Lalu yang ketiga, membentuk forum dan komunitas literasi. Nah, ini bisa nih di salah satu sekolah menengah pertama di Jawa Timur, itu ada dibentuk komunitas literasi di sekolahnya yang berisi sekitar 10 sampai 13 orang. Itu anak-anak siswa-siswi yang betul-betul memang mau bergiat di perpustakaan, melakukan open recruitment begitu, kemudian siapa yang mau mendaftar. Nah, kegiatannya diiming-iming dengan kegiatannya nanti apa saja di perpustakaan. Nah, itu bisa dari satu kelompok itu nanti bisa mempengaruhi teman-temannya. Pastikan teman-temannya nanti penasaran kegiatannya apa aja sih jadi komunitas literasi gitu kan. Jadi membentuk sebuah komunitas literasi. Kemudian pameran produk dari buku perpustakaan. Maksudnya apa pameran produk dari buku perpustakaan ini? Jadi di perpustakaan itu kan ada, misalnya ada koleksi buku soal resep masakan. Nah, yang dipamerkan itu tidak hanya bukunya saja, tapi juga komponen resep yang ada di buku itu yang disampaikan. Misalkan kunyit. Nah, kunyit dipamerkan sampai kunyitnya, rempah-rempahnya, dan lain sebagainya. Di salah satu perpustakaan di luar negeri di Edinburgh itu pernah melakukan pameran seperti itu di perpustakaan sekolah. Nah, kunyit di sana, di Edinburgh sana, di Inggris, itu kan menjadi sesuatu yang langka memang ya. Kalau di Indonesia kan kunyit udah biasa ya, karena memang kita gudangnya gitu kan. Tapi kalau di Inggris kunyit itu kan hal yang tidak setiap hari mereka temui gitu. Jadi ada buku resep Asia gitu waktu itu, kemudian menjadi satu booth pameran bersama dengan kunyitnya langsung. Jadi anak-anak tahu, oh ini kunyit ternyata seperti ini, warnanya kuning, baunya, aromanya seperti ini. Itu juga termasuk dari bisa pameran buku seperti itu bisa. Misalkan di sekolah Bapak Ibu ada buku apa yang bisa diambil kontennya untuk dijadikan pameran bersama bukunya. Nah, jadi pameran buku tidak sekedar seperti orang jualan buku gitu, tidak, tapi bersama kontennya. Tentu tidak semua buku, tapi buku-buku pilihan yang kira-kira bisa menarik perhatian siswa. Begitu Bapak Ibu terkait dengan minat baca dan kegemaran membaca di sekolah. Monggo mungkin ada yang bisa didiskusikan. Ya, terima kasih Ibu Nisa Adelia untuk sesi pertama hari keempat ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi secara langsung untuk materi minat baca hari ini. Di kolom komentar ada satu informasi dari Ibu Mariana. Saya coba bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Yaitu dengan cara bekerja sama dengan guru prakarya seni budaya untuk menggerakkan siswa-siswi membuat mural literasi dengan tampilan menarik. Atau contoh lain, bekerjasama dengan guru bahasa Indonesia untuk mengajak siswanya membuat surat pribadi, kemudian bisa dibukukan sebagai referensi buku perpustakaan. Oke, luar biasa ini ya, ada Ya, contoh-contoh ya. langsung dari Bu Mariana. Ya, terima kasih Ibu berbagi idenya. Bisa bekerja sama dan membuat mural literasi untuk di sekolahnya. Iya, Bu Nisa Adelia. Pernah dilakukan Ibu di sekolah Ibu? Terima kasih Bu Nisa Adelia. Perkenalkan saya Ibu Mariana dari SMP Negeri 30 Jakarta. Kebetulan di sekolah kami, perpustakaan kami itu bekerja sama ya. Perpustakaan bekerja sama dengan guru prakarya
ya untuk mengajak siswanya membuat mural, ya. Jadi memanfaatkan tembok yang belum terisi, yang masih kosong itu dibuatlah mural. Nah, muralnya itu adalah berupa lukisan-lukisan yang di situ ada bacaan-bacaan, kemudian ada bugreennya yang menarik, ya. Jadi ada siswa yang artinya di situ adalah tampilan menarik. Jadi membuat siswa itu membaca juga adem di situ dengan tampilan menarik. Kemudian yang berikutnya adalah bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia, kemudian mengajak untuk atau di sini mengajarkan membuat surat pribadi. Nah, dari tugas membuat surat pribadi itu dikumpulkan, kemudian guru membukukan. Nah, setelah itu dicetak, dibuatlah sebagai buku, ya, artinya sebagai referensi perpustakaan. Artinya di sini bisa menumbuhkan minat baca siswa yang tadinya kan mereka sudah membuat surat pribadi. Artinya dia pasti ingin teman saya seperti apa ya surat pribadinya. Ya, jadi pengen tahu gitu surat pribadi. Kalau saya membuat seperti ini, teman saya seperti apa gitu. Jadi ini sebagai contoh menumbuhkan minat baca. Kemudian sekolah kami juga melakukan minat baca, diantaranya adalah penataan ruang baca itu dibuat senyaman mungkin. Jadi ada khusus ruang baca. Kemudian dibuatlah di situ ada mini cafe. Sebenarnya kan tidak boleh membawa makan dan minum ke dalam area baca. Tetapi di sekolah kami itu ya ada namanya adalah mini cafe. Artinya siswa diperbolehkan ya minum, tapi di situ ada aturan, artinya di sini adalah ada tata tertib yang misalnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian dibuatlah slogan-slogan ya yang sifatnya itu adalah sebagai aturan seperti itu. Oke, itu saja Bu Nisa. Iya Ibu, ini langsung saya catat di PowerPoint supaya Bapak Ibu yang lainnya bisa mengikuti begitu. Jadi menarik sekali mini cafe ya Ibu. Iya, saya juga pernah menemui. Iya, saya juga pernah menemui perpustakaan yang gara-gara melihat melihat siswanya itu suka nongkrong begitu, kemudian si pustakawannya itu berinisiatif membuat mini cafe di perpustakaannya supaya perpustakaannya jadi tempat nongkrong anak-anak gitu. Ya awalnya mungkin hanya nongkrong gitu ya, tapi karena lama-kelamaan karena dekat dengan melihat buku di sekitarnya, akhirnya mereka coba-coba ambil satu lagi. Itu yang pernah ini. Kalau di tempat Ibu karena memang di dalamnya nggak boleh membawa makanan ya Ibu, akhirnya disediakan mini cafe begitu supaya tetap bisa membaca dengan menikmati makanan begitu ya Bu ya. Iya betul. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang ingin berbagi soal ide-ide peningkatan minat baca. Kalau anak zaman sekarang lebih suka baca chat ya. Itulah kita sedang berhadapan dengan teknologi informasi yang cukup menyita waktu kita untuk meningkatkan minat baca ini. Jadi itu memang tantangan kita. Gimana, Ibu? Ya, saya dari SMK Negeri 3 Palembang. Jadi kalau di sekolah kita mungkin bisa berbagi. Kita ada kegiatan gerobak baca namanya. Jadi karena kebetulan perpustakaan kita itu tidak terlalu besar, walaupun kepala sekolah itu kreatif, kita dibuat mezanin ya. Jadi mezanin itu jadi seolah dua lantai gitu ya. Jadi karena luas ke bawah tidak cukup, mengingat biaya juga akhirnya dibuat mezanin, ada jadi 1,5 lantai itu perpustakaan kita. Dan itu pun dengan 1.300 siswa itu belum mengakomodir semuanya, sehingga kami punya ide untuk membuat gerobak baca, mengingat sekolah itu istirahatnya kan cuma 15 menit ya, walaupun ada isoma mereka untuk makan dan sholat. Jadi pada waktu istirahat itu
kami menyiapkan gerobak baca yang isinya buku-buku bacaan, bahan pustaka yang akan dibawa oleh 2 orang siswa berkeliling sekolah gitu loh, secara bergantian dan ada jadwalnya. Jadi 1 orang siswa yang mendorong, satunya sebagai pelayanan pemustaka seperti itu. Dan untuk menjangkau kelas-kelas yang jauh dari perpustakaan yang mereka juga tidak sempat datang ke perpustakaan. Dan alhamdulillah itu kita pernah mendapat penghargaan untuk ide tersebut. Itu saja. Wah, keren. Berarti ada kayak semacam kelompok literasinya begitu ya, Ya, dari siswa, Bu? Kita sudah ada kelompok literasi namanya Generasi Literat